Setelah mengganti kerugian pada Tuan Surais, Noah pun memutuskan untuk pergi ke klub malam yang lain, karena dia masih harus melakukan transaksi penjualan kepada para klien. Memang banyak para mafia yang memiliki klub malam di Uruguay. Persaingan antara pemilik klub malam pun sering terjadi. Padahal kemarin wajahnya udah terluka, kini luka di wajahnya telah bertambah lagi. Tapi Noah sama sekali tidak menghiraukannya. Justru saat ini ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, yaitu mengapa dia harus peduli terhadap perasaan wanita itu, sampai harus rela berkelahi dengan anak buahnya Wadiu. Bahkan dia harus mengganti kerugian kepada Tuan Suarez. Noah merasa bahwa seharusnya dia tidak perlu ikut campur. Dia tidak ditugaskan oleh Jonathan untuk ikut campur ke dalam urusan Davina. Untuk pertama kalinya dia harus ikut campur ke dalam urusan orang lain. Mulai sekarang, aku tidak akan ikut campur lagi. Noah memperingatkan dirinya sendiri. Dan setelah selesai melakukan transaksi jual beli di sebuah klub malam milik Tuan Sam, Noah memilih untuk menikmati segelas wine dulu di sana, sambil menikmati alunan musik disc jockey yang menggema di dalam klub malam tersebut. Noah tidak sengaja mendengar ada sekelompok orang yang sedang bersorak. Ada 2 orang laki-laki dan 7 orang perempuan. Dari percakapan mereka, sepertinya mereka sedang mengadakan reunian. Wah, udah lama sekali kita tidak bertemu. Masa-masa sekolah adalah masa yang indah. Namun Noah tiba-tiba menjadi penasaran saat mendengar perkataan salah satu dari mereka. Ada yang sedang bertanya kepada salah satu teman reuniannya. Davina, aku dengar sebentar lagi kamu akan menikah ya? Noah pun segera melirik ke arah mereka. Dia pun terperangah saat melihat ternyata Davina sedang berada di sana juga. Ya, walaupun Davina sama sekali tidak menyadari akan kehadirannya, Davina sangat malas untuk menjawab pertanyaan dari salah satu temannya itu. Kemudian seorang pria memutarkan botol di atas meja. Ayolah, kita bermain kembali. Ternyata sedari tadi mereka sedang melakukan sebuah permainan botol, yang jika botol itu diputar lalu berhenti, moncongnya menunjuk ke arah seseorang, maka orang itu harus menegak 1 gelas lucky wine. Pria bernama Nika itu pun segera memutarkan botol di atas meja sehingga botol itu pun berputar lalu berhenti menunjuk ke arah Davina. Davina yang udah sangat teler, dia mulai memprotes. Mengapa botol yang selalu kamu putarkan selalu menunjuk ke arah aku sih? Namun mereka tidak mendengarkan protes dari Davina. Mereka semua malah bertepuk tangan. Davina harus mengikuti aturan permainan. Dia pun terpaksa meminumnya kembali. Lagi-lagi, setiap Nick memutarkan botol selalu tertuju ke arah Davina, membuat Davina terpaksa harus menenggak kembali lagi dan lagi 1 gelas lucky wine. Tak lama kemudian mereka semua memutuskan untuk mengakhiri acara reunian tersebut. Kini hanya tersisa Davina dan seorang pria bernama Nick. Davina, bagaimana kalau kamu ikut bersamaku? Rupanya Nick sengaja mengadakan acara reunian di klub malam untuk menjebak Davina. Mungkin karena pria itu udah lama naksir kepada Davina. Tidak, aku bisa pulang sendiri kok. Namun, Nick tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan ini. Ia malah memaksa Davina untuk segera pergi ke lantai atas untuk memesan sebuah kamar. Nick, lepaskan aku. Noah, yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan, ia pun hanya bisa menghela napas kasar. Mengapa setiap kali dia bertemu dengan Davina selalu saja merepotkannya, padahal dia tidak ingin ikut campur ke dalam urusan wanita itu lagi. Sementara itu di salah satu restoran mewah yang ada di kota Montevideo, Jonathan sengaja mempertemukan Luna dengan ayahnya di sana. Kebetulan Tuan Stephen sedang mengadakan acara kunjungan ke Uruguay. Karena acara penting itulah Jonathan mempercayakan Noah untuk melakukan transaksi penjual senjata kepada para kliennya yang ada di kota Montevideo. Dia memang sangat mempercayai sang kaki tangannya itu. Acara malam ini terlihat begitu tegang, walaupun Jonathan sudah mencoba mencairkan suasana beberapa kali, tapi tidak ada satupun pembicaraan yang dilontarkan oleh Luna dan Tuan Stefan. Walaupun awalnya Luna beberapa kali mencoba untuk menyapa,
Tapi sepertinya Tuan Stephen sama sekali tidak ingin merespon sapaan dari menantunya itu. Kemudian, Jonathan pun mulai melakukan pembicaraan yang serius kepada ayahnya. Ayah, aku sangat mencintai Lona. Aku hanya ingin hidup bersamanya. Apalagi sekarang ini Lona sedang mengandung anakku. Aku ingin menjadi suami yang baik untuk istriku dan menjadi ayah yang hebat untuk anakku. Tuan Stephen yang sedari tadi memilih fokus dengan makanannya, seketika dia terdiam. Jonathan pun berkata kembali, "Aku harap ayah mau merestui hubungan kami." Tuan Stephen pun memandangi Lona dengan tatapan tajam. "Berapa usia kandunganmu?" 3 bulan, ayah." Lona merasa deg-degan sekali ketika menjawab pertanyaan dari sang mertua. Tuan Stephen pun menepukkan kedua tangannya, sehingga muncullah Matteo sambil membawa 4 buah paper bag. Matteo memberikannya kepada Lona. "Itu adalah nutrisi untuk calon cucuku. Aku sangat menantikan kelahirannya. Calon penerus William Group." Sebenarnya Tuan Stephen udah tahu dari Matteo bahwa Lona telah tinggal bersama dengan Jonathan di Uruguay dan sedang mengandung anak dari Jonathan. Tuan Stephen dari tadi diam karena dia tidak tahu harus berbicara dengan Lona dimulai dari mana. Mengingat dulu Tuan Stephen pernah menyuruh Lona untuk menjauhi putranya. Tapi sekarang Tuan Stephen sadar betul bahwa Lona sangat tulus mencintai putranya dan begitu besar rasa cinta Jonathan untuk Lona. Sementara Jonathan sungguh tidak menyangka bahwa ayahnya sangat mempedulikan kehamilan sang istri. "Apa itu artinya ayah merestui hubungan kami?" Tuan Stephen pun menganggukkan kepalanya. Ya. Ayah menyadari apa yang telah ayah lakukan kepada Lona setelah besar. Ayah berharap kamu bisa hidup bahagia bersama dengan istrimu." Seketika mata Lona pun berkaca-kaca. Dia sama sekali tidak mengira bahwa akhirnya Tuan Stephen telah menerimanya sebagai menantu. "Terima kasih sudah mau merestui hubungan kami, ayah." Tuan Stephen menjawab pertanyaan sang menantu. "Iya Lona, mulai sekarang kalian harus membuka lembaran baru. Lupakan semua masa lalu yang sangat menyakitkan itu. Dan terima kasih sudah mau memberikan kesempatan pada putraku. Kalian berdua harus hidup bahagia." Kemudian pandangan Tuan Stephen beralih pada Jonathan. "Untuk sementara ini, hindari peperangan dengan klien mafia yang lain. Aku tidak ingin cucuku terlahir tanpa ada seorang ayah. Gunakan waktumu sebaik mungkin untuk melakukan yang terbaik bersama dengan istrimu." Jonathan menganggukkan kepalanya. "Iya ya." Namun, ternyata di salah satu sudut restoran, terlihat seorang pria yang sedang memata-matai mereka. Kemudian dia mengirimkan sebuah pesan pada seseorang. Rupanya klan Lucifer sedang berada di Uruguay. Dia yang udah membantai klan The Avengers. Suami dari temannya kekasih Anda adalah ketua mafia tersebut. Dan pria yang bernama Noah itu adalah kaki tangannya. Sementara itu Mario saat ini sedang duduk bersandar di headboard ranjang bersama dengan seorang wanita bayarannya. Walaupun dia gagal bercinta dengan seorang wanita malam di klub milik Tuan Suarez, tapi dia masih bisa bercinta dengan wanita bayaran yang lainnya. Urusan rekaman CCTV tentu saja sudah diamankan, karena dia juga adalah seorang yang berkuasa di Uruguay. Tidak mungkin Tuan Peter Barak menerimanya sebagai calon menantu kalau Maria bukanlah seorang pria yang kaya raya. Suara getaran sebuah ponsel mengganggu kesenangannya, membuat Maria mengumpat. Siapa yang mengirim pesan malam-malam begini? Mengganggu kesenanganku aja." Maria segera meraih ponselnya di atas nakas, sementara wanita itu masih memainkannya. Betapa terkejutnya Maria saat membaca pesan tersebut. Rupanya klan Lucifer sedang berada di Uruguay. Bahkan klan tersebut sudah membantai habis klan The Avengers tanpa sisa. Sedangkan di salah satu klub malam yang ada di kota Montevideo, terlihat Devina yang sedang dirangkul oleh Nick. Devina yang udah mabuk berat, dia tidak bisa melawan Nick. Wanita itu hanya bisa memberontak dengan sisa tenaga yang dia punya. "Nick, lepaskan aku." Noah, yang sedari tadi memperhatikan mereka dari kejauhan, dia pun hanya bisa menghela nafas kasar. Mengapa setiap kali bertemu dengan Devina selalu saja mendapatkannya, padahal dia tidak ingin ikut campur ke dalam urusan wanita itu lagi.
Terlebih, Noah tidak memiliki kewajiban untuk menolong Devina karena Jonathan tidak memberikan tugas untuk melindungi sahabat dari istrinya, sang tuan muda. Namun entah mengapa Noah merasa kesal melihatnya dan merasa kasihan kepada Devina. Ia segera berjalan mendekati Nick yang sedang membawa Devina secara paksa untuk naik ke lantai atas. Tanpa basa-basi, Noah melayangkan tinju ke arah Nick, membuat tubuh Nick terhuyung dan tersungkur ke lantai. Pria itu meringis kesakitan, seketika wajahnya menjadi lebam. Sementara itu pandangan di Devina sudah mulai kabur. Dia menyipitkan matanya memandangi siapa orang yang udah mengejar Nick. Bahkan dia udah tidak bisa berdiri dengan tegak, menyadarkan punggungnya ke dinding. Noah? Apa Devina tidak salah melihat mengapa pria menyebalkan dan juga dingin itu berada di klub malam? Sial! Nick pun mengumpat. Dia segera berdiri untuk menyerang Noah. Noah segera menangkis serangan Nick. Dia memukul wajah Nick kembali sebanyak 3 kali. Namun, Nick tidak akan menyerah begitu aja. Dia bangkit kembali menyerang Noah. Noah menghadapi pria itu dengan sangat tenang. Dia menendang Nick yang sedang berlari ke arahnya, tepat di bagian dadanya. Tubuh Nick pun terpental ke lantai. Ia merintih kesakitan, merasakan tubuhnya seakan mau remuk. Noah pun segera menarik tangan Devina membawanya pergi dari sana. Devina yang keadaannya udah sangat teler, dia nampak pasrah, membiarkan Noah menarik tangannya, walaupun dengan sedikit kasar. Pria itu memang tidak ada sedikit pun sisi lembutnya. Rupanya Noah membawa Devina masuk ke dalam mobilnya, kemudian pria itu mengomel. Kenapa setiap kali bertemu denganmu, kamu selalu merepotkan aku sih? Untuk apa kamu harus mabuk-mabukan seperti itu, ha? Devina menjawab pertanyaan Noah dengan sedikit ngelantur. Apa kamu belum pernah bermain botol? Setiap botol berhenti menunjuk seseorang, maka orang itu harus minum, kan? Aku sering bermain seperti itu, hanya aja malam ini adalah kesialan aku. Mengapa botolnya selalu menunjuk arah aku sih? Sebelum menjawab pertanyaan dari Devina, Noah menghela napas dengan kesal. Itu karena kamu terlalu bodoh dan naif. Jelas pria itu sengaja ingin membuat kamu mabuk. Devina tidak terima disebut bodoh oleh Noah. Bodoh? Kamu bilang aku bodoh? Apakah kamu tahu betapa banyaknya pria Uruguay yang udah aku tolak? Dan kamu satu-satunya pria yang berani bilang bodoh kepada aku. Tanpa diduga, Devina tiba-tiba aja memegang wajah Noah, membuat pandangan pria itu berpusat ke wajah cantiknya Devina. Noah pun menelan selipar dengan bersusah payah. Apa menurutmu aku ini kurang cantik? Mengapa kamu selalu bersikap dingin sih kepadaku? Dasar beruang kutub. Noah menjadi salah tingkah. Ia segera melepaskan tangan wanita itu, membuat Devina sedikit menjauh darinya. Aku akan mengantarkan kamu pulang. Devina menggelengkan kepalanya. Jangan. Ayah pasti akan marah besar kalau aku pulang dalam keadaan mabuk seperti ini. Noah menjadi serba salah. Lalu dia harus membawa Devina kemana? Apakah Noah harus membawanya ke hotel? Tapi rasanya tidak aman kalau meninggalkan seorang wanita yang sedang mabuk sendirian. Atau mungkin Noah harus membawanya ke mansion bosnya, karena ada Luna di sana. Tapi Noah rasa itu bukan solusi yang tepat. Saat ini sang tuan muda sedang mesra-mesranya bersama sang istri tercinta, kan? Yang ada kehadiran Devina akan mengganggu mereka. Nanti Noah sendiri yang akan repot, kan? Apa menghubungi Mario? Apalagi pria itu. Noah sama sekali tidak bisa mempercayainya. Terlebih Mario udah mengkhianati Devina. Bagaimana kalau Mario berbuat macam-macam kepada Devina? Walaupun sebenarnya itu hak mereka, karena mereka sepasang kekasih. Dan Noah juga tidak tahu Devina masih perawan atau tidak, kan? Dan tidak tahu wanita itu berpacaran dengan Mario seperti apa. Untuk apa juga memikirkan keperawanan Devina? Atau